Ini kita akan membahas satu riwayat yang menjelaskan mengenai betapa bergembiranya si mayit ketika diziarahi oleh orang yang hidup. Betapa dia bergembira, dan kegembiraan itu bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, baru tahu ternyata ziarah itu ada manfaatnya. Di samping memberikan manfaat untuk kita orang yang ziarah, untuk mengingatkan kematian ya, dan lain sebagainya, ternyata juga bermanfaat untuk orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat KR sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi beberapa riwayat di dalam kitab Ar-Ruh yang masih berkaitan dengan arwah. Judulnya saja kitab Ar-Ruh, mestinya membahas mengenai arwah atau ruh-ruh manusia yang telah wafat atau orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa kaitan orang yang berziarah dengan orang yang diziarahi. Ini mungkin sahabat kita dari kalangan Wahabi, mereka ketakutan atau kebakaran jenggot ya. Karena mungkin belum tahu atau tidak mau tahu atau tidak berani membaca kitab yang ditulis oleh murid terpintar atau murid istimewanya guru mereka, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, di sini kita akan membahas satu riwayat yang menjelaskan mengenai betapa bergembiranya si mayit ketika diziarahi oleh orang yang hidup. Betapa dia bergembira, dan kegembiraan itu bukan hanya untuk dirinya saja, melainkan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, baru tahu ternyata ziarah itu ada manfaatnya. Di samping memberikan manfaat untuk kita orang yang ziarah, untuk mengingatkan kematian ya, dan lain sebagainya, ternyata juga bermanfaat untuk orang yang diziarahi. Kita sudah membahas di pertemuan yang kemarin mengenai apakah orang yang wafat mengetahui kalau dia sedang diziarahi oleh orang yang hidup. Nah, sudah kita bahas. Silakan yang belum menonton videonya, tonton video yang beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas satu riwayat mengenai seorang ulama atau seorang ahli hadis yang mana dia telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Muhammad ibnul Husain, haddatsani Yahya bin Abi Bukair, haddatsani Al-Fadl bin Muwaffaq bin Khali Sufyan bin Uyainata. Ini telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Husain, dan Muhammad bin Husain telah mendapatkan hadis ini, mendapatkan riwayat ini dari Yahya bin Bukair bin Abi Bukair, dan Yahya bin Abi Bukair telah mendapatkan hadis ini dari Fadl, atau riwayat ini, cerita ini dari Fadl bin Muwaffaq, anaknya paman Sufyan ibn Uyainah. Jadi anak laki-laki dari pamannya Sufyan ibn Uyainah. Nah, di sini beliau berkata, "Lamma mata abi," ketika ayahku mati, ketika ayahku meninggal dunia, "jazi'tu alaihi jiz'an syadidan." Sungguh aku sangat merasakan kesedihan yang mendalam. Namanya wajar, seorang yang ditinggal wafat oleh keluarganya, apalagi ayahnya, dia bersedih sungguh sangat wajar. Maka setelah pemakaman,
setelah prosesi pemandian, menyolatkan, pemakaman selesai, fakuntu ati qabrahu fi kulli yaumin. Nah, ini amalan beliau ini ya, amalan beliau ini yaitu Fadl bin Muwaffaq tadi. Amalannya apa? Selalu mendatangi kubur ayahnya setiap hari. Ayo loh. Nah, ini orang kita tidak boleh ziarah ya, tidak boleh ziarah. Padahal ini setiap hari mendatangi kubur ayahnya untuk ziarah. Setiap hari datang, setiap hari datang. Di sini belum diceritakan apa kegiatan ketika mendatangi kubur tersebut. Summa qasartu an dzalika masyaallah. Kemudian namanya manusia mungkin ada banyak kegiatan, ada banyak pekerjaan, ada banyak kesibukan sehingga kegiatan menziarahi kedua orang tua ayahnya tadi terlewatkan sehingga beberapa lama tidak ziarah kembali. Kemudian summa inni ataituhu yauman, mungkin setelah selesai kegiatannya ataupun teringat ataupun lain hal, kemudian suatu hari dia mendatangi lagi kubur ayahnya selepas sekian lama tidak mengunjunginya. Selepas sekian lama tidak menziarahinya. Fabaina ana jalisun ingdal qabri, maka ketika aku duduk di sisi kuburan ayahku, katanya, ghalabatsni ainaya, aku merasa kantuk. Jadi kedua mataku telah mengalahkan diriku, maknanya aku merasa kantuk, aku merasa ngantuk. Fanimtu, aku pun tertidur. Faro'aitu ka'anna qabra abi qading faraja. Maka ketika tengah-tengah aku tidur, aku bermimpi melihat kubur ayahku seakan-akan terbuka. Jadi dalam mimpinya kubur ayahnya terbuka, wa ka'annahu qa'idun fi qabrihi, dan aku melihat ayahku duduk, seakan-akan ayahku duduk di kuburnya. Mutawashshihan akfanahu, aku melihat ayahku duduk di atas kuburnya dengan menyandangkan atau memakai kain kafannya. Jadi sebagaimana keadaan ketika sebelum dikuburkan. Jadi menggunakan kafannya. Alaihi syahnatul mauta, yang mana keadaan ayahku ini sebagaimana bentuk dan warna orang yang sudah wafat. Mungkin pucat atau putih ataupun bagaimana. Jadi warnanya, keadaannya sama sebagaimana orang yang sudah wafat alias mayat. Qol, dia berkata, bukan ayahnya, saya yang Fadl bin Muwaffaq tadi ya, yang tertidur itu, dalam mimpinya dia berkata, faka'anni bakaitu lima ro'aitu, atau lama ro'aituhu bisa. Maka seakan-akan ketika aku tidur tadi melihat bagaimana ayahku duduk di atas kuburan menggunakan kafannya dalam keadaan warna bentuk sebagaimana orang yang sudah wafat, maka seakan-akan aku menangis ketika melihatnya. Bakaitu lima ro'aituhu bisa, bakaituhu lama ro'aituhu bisa. Jadi bakaitu aku nangis lima terhadap sesuatu, ro'aitu yang aku telah melihatnya. Atau bakaituhu lama ro'aitu, aku menangis ketika aku melihatnya. Maka ayahnya langsung bertanya. Jadi dialog antara ruh yang sudah meninggal dengan ruh orang yang belum meninggal. Jadi dialog antar ruh. Karena jasadnya sudah tidak, satunya sudah dalam kubur, satunya masih ada di dunia, tertidur di sisi kubur ayahnya tadi. Ini dialog antar ruh. Jadi satunya orang tertidur, satunya orang yang sudah wafat. Jadi orang yang tidur dengan orang yang wafat, ruhnya dialog. Nah, jadi indah sekali nih. Jadi sudah kita bahas kemarin, jadi orang mati itu terpisahnya ruh dengan jasad, sehingga orang tidur pun bisa dikatakan orang mati. Tapi mati yang kecil mestinya. Nah, sehingga tidak mustahil antara ruhnya orang yang tidur dengan ruhnya orang yang mati, mereka bertemu di alam ruh misalnya.
Qala, maka ruh ayahnya tadi berkata, ya bunayya, wahai anakku, ma abta'a bika anni, kenapa lama tidak datang? Apa yang menyebabkan engkau lama tidak mengunjungi aku lagi? Maka aku berkata, ini anaknya ini, wa innaka la ta'lamu bimaji'i, apakah engkau mengetahui kalau aku datang? Nah, ini dia bertanya, mungkin dia antara tahu atau tidak tahu. Emangnya tahu Bapak kalau aku datang setiap hari atau kadang-kadang? Maka apa jawab ayahnya tadi? Qal ma ji'ta marratan illa alimtuha. Tidaklah engkau mendatangi aku sekali kecuali aku akan mengetahuinya. Jadi setiap kali dia datang, ayahnya mengetahui kalau dia datang. Qad kunta ta'tini fa'ana subik. Dan sungguh setiap engkau mendatangi aku, ketika engkau mendatangi aku, fa'ana subik, maka aku terhibur dengan sebab datangnya kamu. Wa asurru bika, dan aku bergembira dengan datangnya engkau. Wa yasurru, dan bukan hanya aku yang bergembira. Wa yasurru, dan bergembira pula man hauli, orang-orang yang ada di sekitarku. Bidu'aika, dengan sebab permohonan doa yang kau munajatkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata anaknya tadi? Qal fakuntu ati ba'da dzalika katsiran. Kalau begitu, aku akan mendatangi ayahku maka kalau begitu aku akan mendatangi ayahku setelah keadaan itu katsiran, banyak. Jadi setelah keadaan itu dia tersadar, mengetahui bahwasannya orang yang wafat, orang yang telah meninggal dunia, dia tahu dengan keadaan orang yang mendatanginya, menziarainya. Bahkan mereka sempat dialog dalam mimpi, satunya mimpi antar ruh bertemu, satunya dalam keadaan mimpi, satunya sudah wafat meninggal dunia. Dan mereka ternyata bergembira dengan datangnya kita kepada orang yang telah wafat, menziarainya, mendoakannya, dan orang-orang yang di sekelilingnya pun ikut bergembira dengan datangnya kita. Demikian bagi teman-teman yang masih mempermasalahkan ziarah kubur, apalagi membid'ahkan, mensyirikkan, silakan Anda baca kitab Ar-Ruh. Di sini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai manfaat ziarah kubur. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.